Biasanya manusia itu seperti ini, yin yang sebaik-baiknya orang ada potensi jahat dalam dirinya yang belum terstimulasi. Sejahat-jahatnya orang ada kebaikan di dalam dirinya. Yang ini kalau kita sentuh terus ini mau besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita berjumpa dengan saya Arif Prahutomo atau Arif RH dalam rekaman video Iseng Reborn. Cie. Ya teman-teman, dalam video kali ini tema yang mau saya bahas adalah menyeimbangkan logika dan iman. Menyeimbangkan logika dan iman. Nah, teman-teman, saya menggunakan kata "dan" di sini dalam artian supaya keduanya itu dalam tanda kutip akur. Karena sebetulnya secara prinsipil keduanya itu rada-rada kontra. Ya, rada-rada berlawanan. Logika itu kata kuncinya adalah mempertanyakan, menyanggah, menganalisa, mengkritisi, menyortir, tidak langsung menyetujui dan sebagainya. Sementara iman itu sifatnya kebalikannya dari logika. Seminimal mungkin bahkan tidak perlu dikritisi, diterima saja, tidak perlu disanggah, tidak perlu dianalisa dan sebagainya dan sebagainya. Nah, selalu bahasan saya itu paradoks. Kita memerlukan keduanya. Kita membutuhkan logika, kita juga membutuhkan iman. Di zaman dulu terjadi satu polarisasi yang sangat kuat. Oleh karenanya dulu yang namanya sains dengan agama itu sering bermusuhan dulu ya. Sekarang mereka sudah mulai membangun keseimbangan. Nah, kenapa kok dua-duanya itu perlu diseimbangkan? Karena masing-masing memiliki perannya sendiri-sendiri. Kalau di dalam kitab suci agama saya, Al-Quran, itu disebutkan itu juga dua-duanya. Jadi di satu sisi dikatakan apakah, ya ini bahasanya, apakah kamu nggak beriman gitu loh. Tapi di sisi lain dikatakan apakah kamu tidak berpikir. Jadi kitab suci pun paradoks. Di satu sisi suruh beriman, tapi satu sisi suruh berpikir atau berlogika. Karena begini loh ya, saya bilang kenapa paradoks. Jadi yang namanya pikiran sadar dan bawah sadar kan begini tuh. Ya, ini pikiran sadar, ini 12%. Lalu pikiran bawah sadar 88% kan gitu. Nah, saya pernah jelaskan di video-video awal bahwa apapun informasi ya yang masuk melalui panca indera kita akan diproses oleh pikiran sadar. Nah, di sini ada yang namanya critical area atau RAS ya, reticular activating system, critical area. Nah, apabila ini informasi bisa menembus RAS, maka dia menjadi komponen dari pikiran bawah sadar, bisa menjadi keyakinan, nilai, dan sebagainya. Pernah saya bahas, Anda nonton di video-video saya awal. Saya buat bagan seperti ini supaya Anda paham kenapa bentuknya segitiga, karena pikiran bawah sadar lebih kuat. Dan sebenarnya ini masih nyambung lagi ke kesadaran yang lebih dalam lagi. Gitu. Nah teman-teman, pada saat sesuatu sudah berada di pikiran bawah sadar, ini yang namanya sudah jadi iman. Gitu loh. Nah sementara pada saat masih di pikiran sadar, masih berada dalam dikritisi oleh critical area, ini namanya logika. Jadi sesuatu yang masih di logika tidak akan bisa masuk jadi bawah sadar, tidak bisa jadi iman. Nah ini kan yang jadi paradoks. Kita disuruh dua-duanya, tetapi di satu sisi juga logika itu bisa mencegah sesuatu untuk menjadi iman. Lalu yang tepat bagaimana? Kalau menurut saya lihatlah situasi kondisinya tergantung Anda. Misalnya gini nih, orang yang tidak terlalu pinter-pinter amat secara logika itu
keuntungannya lebih mudah untuk disugesti. Contohnya dikasih air putih sembuh, ya kan? Dikasih daun-daunan oleh kiai, oleh dukun atau siapapun mudah sembuh. Karena apa? Karena tidak dipertanyakan. Ya, kita tidak bicara tentang faktor secara objektif ya, kita bicara tentang efek placebo dalam artian keyakinan ikut mempengaruhi penyembuhan. Nah, ketika orang logikanya tidak terlalu kuat, itu lebih mudah untuk diaktifasi pikiran bawah sadarnya. Kayak gitu. Nah, sementara orang yang sudah terlalu logis atau terlalu pintar, orang zaman sekarang dikasih air putih langsung, emang air putih bisa nyembuhin ya? Perasaan air putih kan komponennya hanya untuk begini-begini, cuman H2O. Otomatis ini tidak akan bisa masuk ke wilayah iman. Ini repotnya. Ya, orang yang minum air zam-zam itu, kita tidak bahas tentang komponen zam-zam secara objektif, tetapi orang yang logikanya sangat kuat, itu efek air zam-zam itu akan lebih rendah dibandingkan orang yang logikanya nggak terlalu kuat. Itu faktual. Tetapi kita bicara sisi yang lain. Tadi kan kita lihat bahwa logika itu bisa menghambat proses pembentukan iman. Nah, tapi masalahnya adalah orang yang terlalu mudah banget beriman, kurang logis, itu juga mudah diakalin, mudah dibodohin. Ya, bagaimana orang bisa mudah dengan gampangnya ditipu, mereka menerima berita bohong, palsu, hoax, dengan mudah mereka imani sebagai kebenaran dan sebagainya. Itu juga stupid. Nah, oleh karenanya sebenarnya makanya kenapa kita kalau ingin tidak diperbudak oleh keduanya, atau kita tidak salah menempatkan kapan kita perlu beriman, kapan kita perlu berlogika, kapan kita perlu beriman, maka kita perlu melampaui keduanya. Oleh karenanya dalam bahasan-bahasan spiritual lebih menggunakan kata kesadaran atau awareness. Karena mau Anda berpikir, mau Anda mengimani sesuatu, ada sesuatu yang menyadari itu, dan itu yang selalu tahu dan bisa mengawasi. Nah, apabila kita mengembangkan kesadaran ini, kita jadi tahu kapan beriman, kapan logis. Sehingga kita tahu nih, saya terlalu mudah banget beriman atau saya terlalu mudah banget berlogika. Kita tahu. Saat seseorang itu terlalu mudah banget mengimani sesuatu, maka dia perlu belajar logis. Saat orang terlalu logis, dia perlu belajar tentang iman. Kayak gitu ya, atau melonggarkan sedikit. Nah, jadi begitulah. Sekarang saya bicarakan tentang saya ya. Saya itu, kata orang-orang sih pinter gitu ya. Ya nggak gitu-gitu amat, masih banyak yang lebih pinter dari saya ya. Dan sepinter-pinternya saya pasti ada hal yang tidak saya ketahui ya. Saya nggak, misalkan pinter untuk pemberdayaan diri, tapi saya bodoh untuk hal-hal lain, misalnya bikin masakan yang enak, itu saya masih bodoh soal itu. Balik ke topik, jadi kasusnya adalah saya itu orangnya sangat logis, sangat-sangat logis, sehingga informasi apapun itu tidak mudah menjadi sebuah iman. Nah, maka jalan saya untuk memudahkan sebuah informasi itu menjadi sebuah iman adalah dengan memuaskan logika saya. Jadi ada orang-orang yang cara berpikirnya kayak saya, biasanya cocok dengan channel saya. Jadi mereka dipuaskan dulu logikanya, critical area sampai tidak lagi bertanya, baru kemudian nanti informasi akan mudah masuk ke pikiran bawah sadar menjadi iman. Ada orang yang seperti itu. Tapi bagi orang-orang yang lebih suka dengan pendekatan yang non logis, ya nggak akan cocok dengan saya. Nah, bagi Anda yang cocok, beginilah caranya. Tapi ingat, jebakan orang kayak saya, orang kayak kita, kalau Anda sama dengan saya, adalah kita lupa bahwa keajaiban itu bekerja di wilayah non logis. Nah, jadi pada saat kita ingin memicu sebuah keajaiban, sementara keajaiban itu wilayah bawah sadar, dan bawah sadar ini yang nanti akan terkoneksi pada kesadaran yang lebih tinggi, kepada kesadaran semesta, kesadaran Tuhan. Ketika kita terlalu melogis-logiskan segala sesuatu, itu bisa merusak proses terciptanya keajaiban itu. Oleh karenanya, makanya saya minta kepada teman-teman nonton video saya utuh. Itu kenapa? Karena kadang saya bicara logis, kadang saya nggak bicara pakai logika. Gitu terus supaya terjadi sebuah keseimbangan.
Cuman yang repot Anda milih-milih videonya, Anda milih yang logis saja. Akhirnya apa? Logika Anda semakin menguat tapi tidak diimbangi dengan wilayah non logis. Begitu pula, nah ada juga yang sukanya non logis semua. Ya, akhirnya Anda tidak bisa aware dalam kehidupan Anda, bahkan tidak bisa mewaspadai hal-hal yang menjadi iman Anda yang tidak memberdayakan hidup Anda. Jadi keduanya perlu imbang. Imbang itu ya seperti tadi saya bicarakan, timbangan miringnya ke kanan atau ke kiri supaya tengah-tengah ya mana yang harus ditambahin bobotnya. Itu hanya Anda sendiri yang tahu komposisinya. Supaya Anda tahu saya ini mudah beriman atau mudah terlalu logis, Anda bisa memberikan sebuah pengamatan pada diri Anda sendiri. Silakan Anda nanti komentar ya. Menurut pengamatan Anda cenderung mudah banget mengimani sesuatu atau Anda terlalu logis. Ya, dari jawaban-jawaban Anda, maka PR Anda sudah kelihatan mana yang perlu Anda tambahin bobot. Hanya ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu lagi dalam rekaman video Iseng Reborn yang selanjutnya. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.